Om Swastiastu. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 5 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kami dari kelompok 2, saya sendiri nama Fiona Rosalia Berti, yang kedua Eka Rista Murni, yang ketiga Marini Rambukanata, yang keempat Jessica Ananta Kahitemba, dan yang kelima Aloysius Nong Ade. Kami di sini menjelaskan sekilas sejarah Monumen Bajrasandi. Di tengah ruas jalan raya Niti Mandala Renon, berdirilah sebuah monumen megah yang bernama Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau disebut Monumen Bajrasandi. Monumen ini menyimpan serangkaian diaroma yang menggambarkan heroisme masyarakat Bali dalam menegakkan kedaulatan dan ikut memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Di balik kemegahan monumen ini menyimpan sejumlah kisah menarik dan fakta unik yang tak banyak diketahui oleh masyarakat. Monumen ini kaya akan detail ornamen khas Bali yang serat dengan makna filosofi ajaran Hindu. Nama Bajrasandi berasal dari bentuk bangunan yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai lonceng para pendeta Hindu yang dalam bahasa Bali disebut Bajra. Pada bagian atas terdapat periuk atau kumba yang melambangkan Guci Amarta. Selain itu, pada bagian gerbang museum terdapat bentuk kepala naga Basuki dan kura-kura yang disebut Bedawang Akupa. Kedua makhluk ini erat kaitan dengan kisah mitologi perebutan Tirta Amarta antara kaum dewa dengan kaum Asura atau raksasa. Selain nilai-nilai ajaran Hindu, arsitektur bangunan ini juga menyimpan perlembagaan nasionalisme. Monumen ini memiliki 17 gerbang utama dan 8 pilar yang merepresentasikan tanggal 17 Agustus. Tinggi keseluruhan monumen adalah 45 meter. Angka tersebut sesuai tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 33 diorama yang terdapat di dalam museum pun semakin melengkapi pesona moral mengenai pentingnya nasionalisme dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Seluruh diorama disimpan di lantai kedua museum ini. Diorama-diorama ini menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah rakyat Bali sejak era persejarahan hingga memasuki era Indonesia merdeka. Keseluruhan diorama ditata berurutan, searah jarum jam, sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Beberapa diorama penting yang ada di sini menggambarkan peristiwa heroik pertempuran Puputan Kelungkung, peristiwa Puputan Badung, peristiwa perobekan surat Belanda oleh Patih I Gusti Ketut Jelentik, dan menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Monumen Bajrasandi, sebuah bangunan berbentuk ganda atau bajra yang bisa digunakan oleh seorang pendeta atau pemimpin upacara persembahyangan. Bangunan dengan ornamen khas Bali yang kental dibangun untuk menghormati perjuangan rakyat Bali dengan rasa patriotisme perjuangan menegakkan hak bangsa, terutama Bali dalam mengusir penjajahan. Tempat wisata sejarah menarik yang terletak di tengah kota Denpasar. Monumen ini sekarang menjadi objek wisata yang cukup diminati oleh wisatawan. Sebuah pilihan rekreasi selain pantai dan bisa juga menjadi tujuan tour menarik liburan ketika ke Pulau Dewata atau Bali. Monumen Bajrasandi berlokasi di Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, dikelilingi oleh lapangan luas yang dikenal juga dengan nama Lapangan Niti Mandala Renon. Lapangan hijau ini menjadi tempat rekreasi warga kota untuk bersantai, berolahraga, jogging, dan berekreasi dengan keluarga. Saat liburan akhir pekan, banyak warga kota menjadikan kawasan lapangan Renon tersebut sebagai sebuah tujuan rekreasi keluarga. Di kawasan ini juga diberlakukan Car Free Day setiap minggu. Sebuah tempat wisata yang terdapat di pusat kota Denpasar menawarkan alam yang indah dan menarik, sehingga sering dikunjungi oleh wisatawan saat mengagendakan Denpasar City Tour. Objek wisata Monumen Bajrasandi terjangkau dari pusat wisatawan Kute, Legian, Seminyak, dan Sanur.
karena lokasinya di Denpasar dan perbatasan langsung dengan tempat-tempat tersebut sehingga mudah dijangkau dalam mengisi agenda tour. Perjalanan tour juga bisa dikemas mengunjungi sejumlah tempat wisata lainnya di kawasan Kota Denpasar seperti Taman Budaya Art Center, Big Garden, Museum Bali, Pantai Sanur, dan Hutan Bakau. Jarak dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bisa ditempuh selama 45 menit berkendaraan. Objek wisata Monumen Bajrasandi di pusat kota Denpasar ini juga dikenal dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Tempat ini selain menyuguhkan keindahan, menampilkan nilai seni dengan kearifan lokal, memang kental dengan nilai-nilai sejarah. Jika ingin lebih mengenal tentang perjuangan rakyat Bali, dan disuguhkan dengan pemandangan indah di lapangan Niti Mandala Renon di kota Denpasar, maka Monumen Bajrasandi bisa menjadi tour selanjutnya. Kita bisa masuk ke dalam monumen termasuk juga ke dalam bagian atasnya. Bentuk bangunan dari Monumen Bajrasandi Denpasar ini berupa sebuah bajra besar dengan luas bangunan 4.900 meter persegi dan berada di atas lahan 13,8 hektar. Menjadi sebuah taman kota yang indah dengan lapangan luas dan pepohonan yang menjulang tinggi. Padang rumput hijau menutupi permukaan lapangan sehingga bisa sebagai tempat bersantai dan menjadikan Monumen Bajrasandi sebuah tempat wisata dalam kota Denpasar yang banyak dikunjungi warga lokal dan juga wisatawan domestik dan mancanegara. Monumen Bajrasandi Denpasar dibangun serat akan makna filosofi Hindu dan juga simbol kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Angka-angka tanggal kemerdekaan tersebut disimbolkan dalam bangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. Angka 17 disimbolkan dalam anak tangga pada pintu utama menuju objek-objek wisata Monumen Bajrasandi. Jumlahnya 17 anak tangga. Dan angka 8 untuk bulan Agustus tercermin dalam 8 pilar besar bangunan. Dan angka 45 adalah ketinggian dari monumen ini 45 meter. Memasuki arena bangunan objek wisata Monumen Bajrasandi, Denpasar pada lantai dasar, kita bisa menikmati sejumlah foto-foto sejarah yang berisi tentang perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah. Terdapat juga foto dari masa Bali Tempo dulu. Di lantai 2, bangunan Monumen Bajrasandi terdapat 33 diorama yang menceritakan kehidupan masyarakat Bali dari zaman prasejarah, kerajaan, penjajahan, dan peperangan sampai kemerdekaan pasca kemerdekaan. Pendiri monumen berawal dari terpilihnya rancangan arsitektur karya Ir Ida Bagus Gede Yatnya pada tahun 1981 dalam kompetisi yang diadakan pemerintah Provinsi Bali tersebut. Gede Yatnya mengajukan rancangan monumen untuk mengenang perjuangan rakyat Bali melalui sebuah proses panjang. Akhirnya rancangan ini dimulai dan direalisasikan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra. Monumen ini akhirnya diresmikan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada 14 Juni 2003. Itulah sekilas video dari kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata dalam video kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.